Perkenalkan, saya Coach Dedi, Financial Fitness Director OCBC NISP. Yakin keuangan Anda sudah fit? Dinyala, perkuat otot finansial Anda. Reksadana mulai 20.000 per hari. Bangun daya tahan keuangan dengan tabungan berjangka bunga maksimal. Lincah mengatur keuangan, bebas biaya transaksi dan admin, biar dana darurat selalu terjaga. Segera buka nyala dari OCBC. Menuju 80 tahun. Kini kalimat tidak ada yang tidak bisa juga memiliki arti tentang bagaimana kamu, kami, dan kita semua dapat bersama-sama berperan lebih dalam mengemudikan kapal besar yang siap melaju jauh bernama Indonesia. Setiap langkah akan terasa lebih mudah ketika kita menjalaninya bersama-sama. Lebih dari 80 tahun, Bank OCBC NISP menemani perjalananmu. Kemarin, sekarang, esok, kami siap mendukungmu untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Mari melaju jauh bersama. Menurut data UN Women, pemimpin perempuan terbukti lebih efektif dan inklusif dalam mengatasi krisis saat ini. Ada banyak perempuan yang berada di garda depan dalam mengatasi pandemi ini. Mereka berasal dari berbagai industri, mulai dari tenaga kesehatan, pemimpin perusahaan, kepala negara, bahkan hingga petugas transportasi umum sekalipun. Lantas, seperti apa sih sosok pemimpin perempuan yang dimiliki Indonesia dan tantangan apa saja yang mereka hadapi di masa krisis ini? Bersama Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi dan Presiden Direktur Bank OCBC NISP Ibu Parwati Surya Udaya, kita akan kupas habis dalam virtual conference bertajuk Women in Leadership, Being a Leader in Time of Crisis. Halo teman Kumparan, bertemu kembali bersama saya Fitria Sofiani, Chief of Kumparan Women, masih dalam acara Women's Week 2021 yang di sesi ini berkolaborasi dengan Bank OCBC NISP untuk membahas tema Women and Leadership, Being a Leader in Time of Crisis. Kata krisis atau krisis menjadi kata kunci di sini karena seperti kita tahu bahwa menjadi seorang leader itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika dihadapkan pada masa-masa menantang seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Kondisi ini mungkin akan dirasakan lebih berat lagi oleh para pemimpin perempuan karena biasanya memang tantangan sebagai pemimpin perempuan itu sedikit berbeda dari pemimpin laki-laki. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu pada teman Kumparan, jika ingin bertanya seputar topik Women and Leadership ini, silahkan drop pertanyaan kalian di kolom live chat. Jika masih ada waktu tersisa, pertanyaan paling menarik akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Nah, bicara soal narasumber, saat ini sudah bergabung bersama saya dua orang tamu super spesial, perempuan inspiratif dan juga role model bagi banyak perempuan Indonesia. Yang pertama adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Halo Ibu. Kabar, sehat selalu. Halo Ibu, apa kabar? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja sekarang Bu Retno? Banyak sekali. Banyak Masih sekali terkait ya, dengan pandemi, terkait dengan vaksin, terkait dengan kerjasama bagaimana membantu perkuatan kerjasama kesehatan untuk economic recovery, untuk pemulangan WNI, banyak sekali. Tapi it's good to be busy. It's good to be busy and to be active. Dan Ibu terima kasih sekali sudah menyempatkan di tengah kesibukan Ibu masih bisa hadir di acara virtual conference Women's Week 2021. Sami-sami. Sami-sami Ibu. Selamat siang juga kepada Ibu Parwati Surya Udaya, Presiden Direktur Bank OCBC NISP. Halo Ibu Parwati. Siang Mbak Fitri, apa kabar? Siang Ibu, sehat juga kah? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Kalau Ibu Par sekarang kesibukannya apa aja nih Ibu Par? Pasti tidak sesibuk dengan Bu Retno ya. Cuma kami memang kebetulan Bank OCBC NISP sedang ulang tahun ke-80, jadi sedang banyak rangkaian acara. Dan juga ini karena pandemi, kami juga sedang banyak belajar hal baru ya, mencoba hal baru. Jadi sibuk bertransformasi juga lah Mbak, supaya setelah pandemi
kita semua jadi lebih baik ya. Oke, memang masa pandemi ini menuntut kita untuk menjadi lebih kreatif dan tetap produktif walaupun di tengah situasi yang menantang. Tapi ladies, sebelum kita mengobrol lebih jauh dengan para narasumber kita, saya ingin sedikit menyampaikan tentang Bank OCBC NISP sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi mitra terpercaya meningkatkan kualitas hidup. Bank OCBC NISP meyakini bahwa perempuan memiliki peranan dan kontribusi yang besar terhadap kemajuan bangsa. Untuk itu, Bank OCBC NISP berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi perempuan, karena bagi Bank OCBC NISP pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender bukan hanya berbicara soal isu sosial dan moral saja, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Oke, kalau begitu saya langsung saja ngobrol dengan dua pemimpin perempuan inspiratif ini tentang perempuan dan kepemimpinan. Mungkin pertama saya ingin ke Bu Retno dulu. Ibu, kita kan sama-sama sudah melihat ya bahwa peran perempuan Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan di berbagai sektor. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu Retno sendiri, seperti apa sih Bu progres yang sudah kita alami di Indonesia ini, khususnya mungkin di sektor pemerintahan? Oke, jadi kalau dari sisi pemerintahan, paling tidak yang paling gampang dilihat adalah misalnya di kabinet, komposisi di kabinet, peran perempuannya juga cukup kelihatan. Dan saya dapat sampaikan juga kalau dunia saya kan dunia diplomasi. Kalau kita lihat pada saat saya masuk ke Kemlu misalnya tahun 86, jumlah perempuan itu masih sangat minimum. Jadi maksimum itu biasanya setiap tahun para diplomat baru itu komposisinya sekitar 10% perempuan. Jadi kita ini sangat minoritas. Bahkan sempat ada satu image bahwa dunia diplomasi itu adalah dunia laki-laki. Yang ini sempat waktu itu membuat saya agak gamang, bener nih, saya dunia diplomasi itu dunia laki-laki, kalau aku masuk tar gimana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian perjalanan semakin banyak perempuan yang bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, dan paling tidak saya bisa menyajikan data 3 tahun terakhir. Misalnya di tahun 2018 komposisi diplomat baru yang kita rekrut adalah 61% dibanding dengan laki-laki. Kemudian 2019 komposisi perempuan adalah 56% dibanding tentunya laki-laki. Dan tahun 2020 kembali lagi di atas 60%, yaitu di angka 64%. Nah, ini menunjukkan bahwa satu, kita sudah dapat melakukan katakanlah mainstreaming gender, dan yang tidak kalah pentingnya, karena kalau kita bicara mengenai mainstreaming gender biasanya kita agak terfokus pada masalah kuantitas, tetapi ternyata enggak. Pada saat kita lihat maka perempuan ini juga memiliki kesetaraan atau memiliki kemampuan yang setara dalam hal kualitas, dan ini juga bisa dilihat dari hasil pendidikan pada saat setiap tahun kita melakukan pendidikan untuk diplomat. Jadi saya bisa mengatakan bahwa perempuan kalau diberikan kesempatan yang sama maka akan dapat berkontribusi sama baiknya dengan laki-laki. Oke, setuju sekali Ibu. Tadi berarti kalau dibanding tahun 80-an hingga sekarang tahun 2020 ada peningkatan sekitar 40-50% dari jumlah diplomat perempuan ya Bu ya. Itu udah kemajuan yang bagus. Tapi kalau kita bicara nih Bu, posisi menteri sendiri, ada satu laporan terbaru yang dipublikasikan oleh UN Women mengungkapkan bahwa per 1 Januari 2020 hanya ada 21% menteri perempuan di seluruh pemerintahan dunia. Kalau Ibu pandangannya gimana terhadap angka ini? Apakah menurut Bu Retno ini sudah baik, atau sebaiknya berapa nih Bu angka yang ideal untuk menteri perempuan di suatu pemerintahan? Angka 21, ini pertanyaannya susah juga nih. Tapi angka 21 adalah angka yang masih dapat ditingkatkan ya. Karena kalau kita melihat memang ada beberapa negara, terutama negara-negara Nordik, karena saya pernah bertugas sebagai duta besar di Norwegia, dan kita melihat negara-negara Nordik itu memang sudah dapat di komposisi kabinetnya sudah dapat 50%. Sementara di bagian dunia lain kadang-kadang hanya sangat minimum. Dan saya kira angka 21 ini bisa dijadikan angka patokan awal
untuk terus dapat meningkat. Sekali lagi kita bicara dua sekaligus, yaitu kuantitas dan kualitas. Oke, baik Bu. Berarti tidak hanya kuantitas yang harus kita fokuskan, tapi juga kualitas dari kepemimpinan dan perkembangan dari perempuan itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin ke Bu Parwati. Kalau dari sektor perbankan nih Bu Parwati, apakah Ibu juga melihat ada kemajuan perempuan di sektor perbankan? Mengingat juga sama seperti dunia diplomasi, sejak dulu dunia perbankan ini dikenal sebagai dunia yang didominasi oleh laki-laki. Terima kasih Mbak Fitri. Memang kalau flashback 1990, waktu saya masuk perbankan, tidak ada direksi perempuan di OCBC NSP waktu itu. Dan industri pun sedikit sekali ya. Saya juga ingat waktu itu ikut sekolah staf pimpinan Bank Indonesia, satu kelas itu ada 24 orang. Dan wanitanya ada 2 orang. Itu katanya sudah banyak sekali. Karena biasanya 0 atau 1. Kalau di OCBC NSP sendiri per hari ini sekitar 56% dari seluruh karyawan kami, kemudian 43% dari senior manajemen dan 40% dari direksinya sudah perempuan. Memang kita harus akui komposisi ini cenderung tinggi ya dibandingkan industri. Kalau kita lihat riset di Women in Financial Service 2020, perbandingannya sekitar 18-20%. Kalau tadi kami kan sekitar 40-43% ya. Juga perannya sebagian besar tuh masih di fungsi tertentu seperti compliance misalnya. Jadi kesimpulannya memang sudah maju, tapi masih banyak ruang untuk tumbuh dan lebih baik lagi ya, baik dari jumlah maupun jenis perannya, Mbak. Oke. Sebenarnya sama mirip dengan pertanyaan saya tadi untuk Bu Retno. Oke, mungkin ada kemajuan di sektor perbankan dari jumlah staf, mungkin dari direksi juga. Tapi untuk posisi tertinggi seperti CEO atau presiden direktur sendiri di seluruh dunia, katanya di dunia perbankan baru ada 2% nih, Bu Parwati. Boleh nggak Bu tanggapi mengenai angka ini? Apa kira-kira kenapa ya hal ini terjadi, Bu Par? Oke, mungkin angka di Indonesia ya dulu kali ya. Saya tidak tahu dari 100 bank berapa yang perempuan ya. Tapi kalau dari 20 bank terbesar saja, memang hanya OCBC NSP yang punya CEO perempuan. Ya, jadi memang rasionya masih sangat rendah. Kalau menjawab mengapanya, kita kan jadi bicara masa lalu ya, yang menjadikan hasilnya di saat ini. Harus dikatakan memang ada faktor eksternal maupun internal ya, yaitu dari perempuannya sendiri. Yang pertama kami lihat tentunya tradisi atau persepsi masyarakat dan keluarga. Bahwa urusan rumah tangga, keluarga adalah urusan perempuan. Tugas utama perempuan yang sudah menikah adalah mengurus keluarga dan rumah tangga. Ini membuat banyak perempuan yang awalnya berkarir, memutuskan untuk mengundurkan diri ya, untuk mengurus keluarga. Kalaupun masih bekerja, banyak yang akhirnya memilih jangan peran yang kompleks deh, jangan tanggung jawab yang besar deh, karena khawatir untuk tidak dapat menjalankan fungsinya di keluarga. Yang kedua juga relatif belum adanya atau terbatasnya role model, setidaknya pada saat kami meniti karir. Di alam nyata jelas ya, jarang dan langka. Bahkan di alam bawah sadar juga, maksudnya apa sih? Kalau saya ingat seperti film yang kita tonton waktu masa growing up itu, kan kebagiannya saya masih kebagian nontonnya Sleeping Beauty ya, bahwa sang putri itu perannya duduk manis, menunggu sang pangeran datang yang merupakan tujuan akhir, yaitu kebahagiaan dan keberhasilannya adalah mendampingi sang pangeran. Kalau kita bandingkan hari ini kan ada Mulan, ada Moana ya, di mana perempuan itu bisa punya peran menjadi pemimpin, bisa menjadi dirinya sendiri, keluar dari kebiasaan atau tradisi. Kalau dulu kan relatif terbatas. Kemudian juga ada sebab yang lain, stereotyping. Jadi perempuan sering diasumsikan tidak mau dan tidak mampu. Tidak mau maksudnya gimana? Jadi sering saat termasuk saya sendiri mengambil keputusan untuk staf perempuan kami. Misalnya ada peluang promosi. Terus kita berpikir, nanti keluarganya bagaimana? Suaminya bagaimana? Jadi tidak bertanya pada si staf perempuan, tapi kita sudah menyimpulkan, memutuskan, udahlah jangan ditawarkan, pasti tidak mau. Ya. Kemudian juga mengasumsikan bahwa tidak mampu untuk peran strategi atau strategis atau profesi tertentu. Karena tekanan tinggi, ya kasihan nanti keluarganya bagaimana kalau ibunya stres. Sudah, bidang yang aman saja. Gitu ya. Tapi kalau yang paling utama rasanya dari perempuannya sendiri ya, yaitu rasa bersalah, waktu keluarga sering dikorbankan, misalnya ya, saya ingat anak saya pernah satu saat mengatakan, tadi ada acara di sekolah, semua ibunya datang, kecuali 2 orang, saya dan 1 ibu temannya yang juga bekerja. Walaupun anak saya mengatakan tidak apa-apa dan dia tetap bangga bahwa ibunya bekerja, tapi tetap ada perasaan bersalah itu yang selalu ada. Ya, jadi mungkin hal-hal itu Mbak Fitri.
Oke Bu Par, nah ini kan sebenarnya Bu Par udah ngasih juga ya sedikit insight mengenai tantangan yang dihadapi perempuan ketika ingin maju dan berkembang dalam karirnya. Nah saya ingin bertanya ke Bu Retno, sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia, apa sih Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam proses karir di dunia diplomasi hingga berada di posisi sekarang? Mungkin boleh cerita sedikit perjalanan karir Ibu Retno dan tantangannya Bu. Mungkin sebelum itu aku mau nyambung apa tadi yang yang disampaikan oleh Bu Parwati ya mengenai masalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah ekosistem di mana perempuan bisa maju. Kalau aku ngelihat ada sebenarnya tiga hal utama atau 3 layers yang bisa membuat perempuan itu maju. Tentunya dari keinginan dirinya sendiri, mau apa tidak, dia memang mau maju atau tidak, atau memang mau memilih. Karena sekali lagi untuk tinggal misalnya menjadi housewife itu juga merupakan sebuah pilihan yang mulia kalau buat saya. Jadi semua akan tergantung kepada pilihan kita seperti apa. Nah 3 hal itu, pertama, kalau toh kita memang ingin memilih untuk keluar dari rumah dalam arti bekerja di luar, maka faktor dukungan dari keluarga ini sangat penting. Dan teamwork untuk teman-teman yang memiliki keluarga, teamwork di dalam keluarga ini menjadi kunci. Dan ini yang saya lakukan dengan suami saya dari sejak awal kita pacaran. Dia tahu bahwa ini pacar gue ini bakalan ikutan lari nih. Jadi teamwork itu yang kita bentuk dari awal. Yang kedua adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat yang bisa memberikan space yang sama kepada perempuan. Nah, yang ketiga adalah dari segi policy. Apakah pemerintah dalam hal ini menyediakan policy sehingga kita juga memiliki ruangan yang sama dengan laki-laki. Jadi 3 hal itu. Jadi sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Parwati tadi. Nah, sekarang mengenai saya sebagai Menteri Luar Negeri, by the way kan ini kan Indonesia mengukir sejarah karena saya adalah alhamdulillah diberi kepercayaan sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama. Jadi yang membuat saya bangga adalah tentunya kepercayaan, terus kemudian menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa, tentunya dengan kerja yang sangat keras. Kalau laki-laki kerja keras 2 kali, kita kali berapa kali ya, karena mesti sana mesti sini, tapi bisa. Yang penting apapun kesulitannya, as long as itu bisa, buat saya adalah oke. Dan yang lebih membanggakan saya adalah saya mewakili sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu saya ingat sekali waktu Secretary Hillary Clinton berkunjung ke Indonesia. Waktu itu saya masih menjadi dirjen. Salah satu yang dikatakan oleh beliau adalah begini, kalau Anda ingin melihat Islam, demokrasi, dan perempuan, peran perempuan berjalan bersama-sama, maka lihatlah Indonesia. Dan ini kalimat dari seorang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang sangat saya amin, dan sekarang saya bisa dengan bangga mengatakan I'm representing the largest Muslim population. Nah, sekarang kita bicara mengenai masalah tantangannya. Sekali lagi pasti ada, tapi saya diuntungkan karena saya ini kan adalah diplomat karir. Saya sudah bergabung di Kementerian Luar Negeri dari sejak tahun 86. Jadi saya ada di profesi ini, dan ini adalah satu-satunya profesi yang saya pernah jalani. Kita tumbuh kembang bersama dengan teman-teman saya sehingga teamwork kita sangat baik, karena kalau kita tumbuh kembang bareng-bareng kan kita nggak bisa saling ini kan, lo nggak bisa bohongin gue nggak bisa bohongin lo deh, karena kita tumbuh kembang bareng-bareng. Nah ini rasa tumbuh bareng ini yang perlu terus kita jaga, karena sekali lagi kita harus selalu sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan tidak akan dapat melakukan apa-apa kalau tidak mendapatkan dukungan dari tim kita. Itu merupakan hal yang sangat mutlak, dan saya kira perempuan lebih dapat memperkuat teamwork dengan sentuhan-sentuhan perempuan yang tentunya tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi gunakan blessing sebagai perempuan ini untuk memperkuat apa yang kita miliki.
Oke Bu, berarti di sini sebenarnya Bu Retno sudah meng-highlight bagaimana pentingnya perempuan saling mendukung satu sama lain, women support women, begitupun support system dalam kita berkarir ya Bu ya. Selain itu ada juga tadi yang Ibu Retno bilang, dan ini sering sekali saya dengar, dibilang bahwa perempuan itu kadang harus berusaha 2 kali lebih dari laki-laki untuk mencapai di posisi yang sama gitu ya Bu ya. Mungkin mudah-mudahan hal ini bisa berganti, berproses, dan kita sama-sama bisa berusaha dengan usaha yang sama untuk meraih tempat yang sama. Nah, kalau dari Bu Parwati tadi Ibu udah sempat mention sedikit ya tantangan dari sisi diri sendiri, mungkin dari eksternal, tapi kalau kita ngomongin spesifik nih Bu ya, di industri perbankan, industri keuangan itu kan memang tadi kita udah sempat bilang bahwa itu masih ada stigma atau perspektif orang bahwa ini tuh industrinya sangat laki-laki gitu loh. Ada nggak sih Bu spesifik tantangan yang perempuan hadapi ketika berkarir di industri perbankan? Sebelumnya mungkin mengamini dulu tadi yang disampaikan Bu Retno juga ya. Sama waktu saya awal masuk Bank NISP waktu itu, saya diingatkan, kamu harus kerja 2 bahkan 3 kali lebih keras kalau mau punya sesuatu yang sama ya. Jadi tepat sekali. Tantangannya sebetulnya sangat tadi ya Mbak ya, stereotyping mengenai internal pekerjaan sendiri. Jadi kalau perempuan pekerjaannya akuntansi, keuangan, SDM, yang memang bidang saya pada saat saya mengawali karir perbankan. Jadi stereotyping itu sangat kuat. Termasuk juga stereotyping eksternal ya, misalnya kalau di pertemuan ya, acara formal yang namanya didominasi oleh laki-laki, pembicaraan itu berbeda kalau dengan perempuan dan kalau misalnya dengan laki-laki ya. Kalau dengan kita itu tidak bicara bisnis, tidak bicara sesuatu yang serius, tapi bagaimana keluarga gitu ya, sesuatu yang lebih light. Tapi semua tantangan itu lebih manageable sih Mbak, kalau saya katakan ya. Jadi selama kita mau belajar, mau mencoba, mau buka diri, harusnya enggak masalah. Nah, tantangan terbesar betul-betul kalau saya merasakan untuk sampai posisi ini tuh justru datang dari diri sendiri ya. Bagaimana menyeimbangkan karir dan keluarga. Karena kebetulan saya punya 4 anak dan saya single mother. Ya, jadi bagaimana bisa mengatur waktu, prioritas agar jadwal setahun itu seperti apa, ya itu harus menjadi sangat krusial sih. Karena ya memang tidak sebanding lah dengan Bu Retno ya. Urusan saya masih lebih dari menu makanan, AC rusak, wifi mati kalau di rumah ya. Sampai bagaimana kita berkompetisi, bagaimana bank bisa bertransformasi ya. Jadi itu ragamnya banyak, jadi ingat cerita lucu juga. Waktu itu lagi serius rapat di kantor, anak saya telepon. Padahal dia tahu, saya tuh nggak suka ditelepon. Kalau ditelepon artinya serius kan. Terus dia bilang, dia cuma nanya, Mami, kalau telur taruhnya di mana? Di kulkas atau jangan? Sampai, aduh ini. Ini memang waktu itu baru tinggal di apartemen sendirian gitu ya. Jadi yang paling penting bagaimana tadi yang Bu Retno sudah katakan juga ya, dukungan keluarga. Jadi sebelum saya mengemban tugas ini pun, saya mengajak ngomong, minta approval dulu dari anak-anak. Bicara konsekuensinya, keseharian ke rumah akan seperti apa, ekspektasi mereka harus seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Ibunya di luar jam kerja boleh berapa sering, kalau kegiatan luar hari kerja boleh berapa sering, itu pun menjadi sangat penting ya. Dan tentunya tadi yang Bu Retno katakan juga, support system di rumah maupun di kantor ya, itu jadi sangat-sangat penting. Oke, tadi lucu banget Ibu Parwati bilang bahwa lagi meeting penting, terus ada telepon dari anak nanyain tempat telur ya Bu ya, nyimpen di mana. Nah ini kan jarang sekali dihadapi oleh laki-laki biasanya ya, dan ini makanya kadang stigma untuk perempuan itu masih lekat nih terhadap pemimpin perempuan. Suka ditanyain gimana sih cara balancing antara kehidupan profesional dan personal, dan ini jarang sekali ditanyakan kepada pemimpin laki-laki. Sementara itu juga ada labeling biasanya terhadap pemimpin perempuan. Ada yang dibilang moody, kurang tegas, terus sensitif, terus bahkan sering banget nih pemimpin perempuan itu dikomentari soal penampilan, dan ini juga jarang nih terjadi pada pemimpin laki-laki. Nah, aku ingin tanya dulu ke Bu Retno, apakah Ibu juga sempat mengalami hal-hal yang seperti saya sebutkan di atas, labeling, mungkin Bu dianggap kurang tegas misalnya ya, terus dikomentari soal penampilan, terutama Ibu kan public officer lah, dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kalau bicara mengenai tegas, timku malah selalu ngomong, wah lo ketegasan nih. Dan kalau kita tegas,
Biasanya dibilang lu judes, lo galak, lo apa gitu. Tapi saya sebenarnya diuntungkan karena pada saat kita masuk, sekali lagi karena saya hidup berkembang di Kemlu ini ya. Jadi teman-teman saya kan semuanya laki-laki. Mereka men-treat saya dengan sangat baik dan kadang-kadang saya sampai lupa bahwa saya ini perempuan karena betul-betul exactly kita punya kesetaraan yang betul-betul setara. Dan karena kita tumbuh kembang bersama, maka misalnya hubungan saya dengan teman-teman eselon 1 dengan eselon 2 gitu. Di ruang kerja saya kita bisa bicara lo ya, gue ya, apa ya dan sebagainya. Jadi itu semuanya memang tidak perlu diubah. Tentunya kalau sudah masuk betul-betul resmi kedinasan, kita masing-masing korek. Tetapi hubungan personal yang terjalin jangan sampai berubah pada saat kita menduduki sebuah posisi yang posisi ini kan sebuah posisi yang sangat sementara. Jadi saya adalah model orang yang ingin terus memelihara hubungan personal dengan tim kita karena disitulah kemudian apa yang menjadi aset bagi upaya kita untuk membentuk suatu teamwork yang bagus. Jadi menarik, pokoknya selalu bicara mengenai perempuan pekerjaan, perempuan pemimpin itu selalu menarik karena kombinasinya kadang-kadang kombinasi yang mengagetkan. Kayak misalnya tadi pagi nih, kayak ceritanya Bu Parwati mengenai telur. Pagi-pagi saya menerima telepon dari salah seorang kongresmen Amerika Serikat. Kita bicara dari urusan vaksin, Myanmar, urusan Laut Cina Selatan, urusan yang pokoknya berat-berat ngeri deh pokoknya. Habis itu, kemudian karena masih pagi kan, belum ke kantor, masuk dapur ngerajang tempe. Ngerajang tempe karena siang ini suamiku bilang minta tempe orek. Jadi aku paling enggak yang ngerajang tempenya lah, yang bikin oreknya nanti timku. Jadi dan itu semua kalau dilakukan dengan seneng ya oke aja karena ngerajang tempe jangan lupa loh. Ngerajang tempe itu bukan beban, itu malah kadang-kadang releasing stress. Jadi ngerajang tempe, bersihin dapur, bersihin kulkas itu betul-betul bisa melepas stres justru. Wah, menarik sekali Bu, ini benar-benar jadi berita nih langsung Ibu Retno suka merajang tempe di pagi hari, tapi itu amazing, memang itu yang bisa dilakukan oleh perempuan ya Bu ya, di tengah pembicaraan urusan internasional, urusan vaksin dan Ibu masih sempatkan diri untuk menyiapkan makanan dan itu karena Ibu senang melakukannya, bukan karena terpaksa gitu ya Bu. Itu yang juga harus diingat bahwa tadi awal banget Ibu Retno dan Ibu Parwati sempat bilang bahwa yang paling penting bagi perempuan itu adalah bisa memilih apakah dia mau di rumah ataupun mau di luar gitu ya, apakah dia mau memasak sendiri untuk suami itu boleh-boleh aja. Jadi sebenarnya kita memiliki banyak pilihan. Tapi balik lagi ke tadi yang stigma atau labeling yang saya sempat sebutkan, kalau Bu Parwati sendiri sempat nggak sih Bu mengalami hal yang sama ketika membangun karir di industri perbankan? Saya juga bersyukur dan datang dari bukan hanya keluarga yang relatif gender netral, juga organisasi yang relatif terbuka. Jadi anggapan negatif itu relatif manageable. Namun masukan saya lebih ke bagaimana kita berdamai dengan diri ya. Jadi bisa juga saya yang tidak terlalu peduli atau mendengar komentar dari orang-orang yang rasanya nggak perlu didengar juga ya. Tujuan kita kan bukan untuk menyenangkan semua pihak atau agar dipuji. Jadi saya selalu berprinsip selama niat saya baik, saya tidak merugikan atau mengambil hak orang, saya lakukan terbaik ya jalan terus gitu loh. Jadi saya cenderung mendengar pada orang-orang yang memang relevan atau patut didengar Mbak. Oke, jadi harus bisa memilah ya Bu ya untuk apa sih yang harus kita pikirkan, bagaimana cara kita memanage cara pikir. Nah ini nanti saya akan tanyakan sih sebenarnya di pertanyaan terakhir, saya keep dulu. Tapi sekarang saya ingin membahas nih, tema kita di sesi ini kan being a leader in time of crisis. Nah salah satu hal yang ingin kita ketahui dan pelajari adalah bagaimana para leader memimpin organisasinya di tengah masa-masa yang menantang. Di saat ini biasanya para pemimpin harus menghadapi dilema dalam memutuskan sesuatu yang besar dan berat, namun penting dan harus tetap dilakukan demi kebaikan bersama. Nah kalau Bu Retno ingin tahu dong Bu, sedikit sharing ceritanya ketika kita mulai dilanda oleh krisis COVID-19 sejak tahun lalu itu, bagaimana sih Ibu, apa tantangannya memimpin Kementerian Luar Negeri di masa krisis seperti ini?
Ya, saya bicara mengenai zaman normal dulu. Kalau zaman normal sebelum pandemi, pastinya kan kalau bekerja sebagai diplomat, sebagai Menteri Luar Negeri, banyak sekali traveling, kemudian kita lebih banyak ke isu-isu yang sifatnya politik untuk perdamaian, kemanusiaan, dan sebagainya. Kemudian terjadilah pandemi. Di titik awal, di hari pertama kita udah tahu ini arahnya kira-kira kemana, saya sudah duduk dengan teman-teman saya di Kementerian Luar Negeri dan kita bicara mengenai bahwa kalau kita stay seperti ini dalam artian core bisnis kita tetap fokus di core bisnis kita, maka kemungkinan besar kita akan menjadi tidak relevan dan tidak dapat berkontribusi untuk penanganan pandemi. Oleh karena itu saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus mengadjust prioritas kita untuk atau agar kita dapat berkontribusi. Oleh karena itu kita langsung adjust prioritas politik luar negeri, antara lain satu adalah membantu untuk penanganan pandemi. Maka dari awal kalau teman-teman ingat bagaimana kita mencoba untuk membantu negosiasi mendapatkan obat, APD, dan sampai sekarang pun saya masih mencoba membantu untuk negosiasi-negosiasi yang terkait dengan vaksin. Termasuk tadi siang sebelum acara ini saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri India masih terkait dengan vaksin. Sekarang isunya masih terus vaksin di tengah dunia yang terus kasusnya naik dan kemudian terjadi juga beberapa negara melakukan pembatasan terhadap ekspor vaksin yang tentunya akan mempengaruhi pasokan vaksin untuk dunia. Yang kedua adalah membantu untuk penanganan economic recovery-nya. Jadi di tengah segala kesempitan pandemi kita tetap harus melihat celah mana yang dapat kita ambil yang dapat mendukung upaya kita untuk pemulihan ekonomi. Yang ketiga adalah untuk perlindungan warga negara Indonesia. Jadi perlindungan warga negara memang sudah menjadi prioritas sebelum pandemi. Tetapi pada saat pandemi prioritas itu menjadi lebih penting karena di awal-awal Bu Fitria, pada saat hampir semua negara melakukan lockdown, pembatasan, tidak ada connectivity, dan di saat yang sama warga negara kita ingin pulang ke Indonesia. Dan ingat di awal-awal pandemi kita memulangkan warga negara kita evakuasi dari Wuhan, dan itu sebuah exercise yang betul-betul memerlukan perhitungan yang sangat detail dan teliti. Jadi sekali lagi, pada saat kita pandemi atau pada saat kita menghadapi krisis, maka kita harus cepat berubah, mengadjust diri kita untuk menghadapi pandemi. Dan sekali lagi, yang penting teamwork kita memang harus kuat. Oke Bu, tapi kan kadang sebagai pemimpin mungkin kita kadang dihadapkan oleh posisi di mana wah ini kayaknya ada dilemanya, mungkin apakah ini keputusan terbaik, bagaimana pengaruhnya atau dampaknya pada masyarakat. Selalu. Makanya kalau di tempat kita, misalnya pada saat kita evakuasi dari Wuhan ya, begitu kita mau evakuasi itu sebelum kita koordinasi dengan kementerian lain, itu teman-teman tim saya yang menangani itu duduk di ruangan saya. Kita buka peta, kita detailkan. Dan sebuah evakuasi itu betul-betul harus dihitung per menit. Jadi kapan misalnya, karena di Wuhan kita tidak punya perwakilan kita tarik antara lain dari Beijing. Dari Beijing kapan jalan di tengah situasi lockdown pada saat itu di Wuhan. Mereka masuk pukul berapa, siapa yang menjadi interpreter dan sebagainya, kapan pesawat harus berangkat dari sini, kapan mendarat, ada masalah tidak dan sebagainya. Jadi betul-betul detail, dan kalau kita bicara mengenai keputusan itu apakah ada risikonya atau tidak, pasti ada risikonya. Tetapi kita mencoba untuk membuat keputusan dengan hitungan risiko yang paling kecil. Tetapi sekali lagi di tengah jalan dinamika itu besar sekali, ya kita hadapi satu demi satu dinamika yang terjadi seperti apa. Seperti masalah vaksin ini sajalah, kita sudah rencanakan semua, tiba-tiba third wave, second wave, kemudian terjadi restriksi lagi ekspor sehingga kita harus hitung ulang. Itu semuanya adalah dinamika yang memang harus kita hadapi. Oke, jalani prosesnya ya Bu ya, satu persatu ya. Kita harus melewati proses itu. Nah saya ingin ke Bu Par juga, kalau Bu Par sendiri bagaimana sih Bu bisa membuat Bank OCBC NISP tetap bertahan menghadapi krisis COVID-19 ini? Apa strategi, mungkin ada keputusan besar yang harus Ibu ambil selama tahun terakhir ini? Hal ini memang tidak lepas dari usia kami yang 80 tahun tadi ya, karena sudah melewati banyak krisis, sehingga sebagai bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena kita tahu kita harus selalu siap
the next crisis is coming, gitu ya. Sehingga dalam kondisi seperti sekarang kita punya ruang karena kita relatif lebih siap menghadapi krisis. Justru kita bisa membuat tantangan jadi peluang, ya. Tentunya pastinya kami menyiapkan para staf, nasabah aman, ya. Jadi walaupun nasabah di rumah saja, tapi pelayanan perbankannya juga bisa terus berjalan dengan lancar. Yang mana kami syukuri sebelum COVID pun kita sudah mulai transformasinya, ya, without knowing the crisis is coming. Sehingga kami relatif lebih siap. Nasabah di rumah pun setiap saat bisa melakukan semua transaksi perbankannya, apakah sebagai perorangan ataupun sebagai perusahaan. Nah, dari pandemi ini pun kita melihat menjadi banyak peluang, ya, karena terpacunya percepatan digitalisasi, termasuk peluang untuk perempuan, karena kalau kita lihat sekarang perempuan bukan saja hanya bisa work from home, ya, tapi justru pemberdayaannya pun untuk pengusaha perempuan itu menjadi jauh lebih baik, ya. Gimana? Jadi misalnya tidak usah keluar rumah lagi, tapi bisa mengelola usahanya, kebutuhan rumah tangganya, ya. Bahkan jangkauan usahanya bisa jadi lebih luas melalui digitalisasi tadi. Maka kita keluarkan dengan misalnya solusi Women Warrior semuanya, ya, yang mana bukan hanya mendukung usaha si perempuan tadi, tapi juga meningkatkan kemampuannya, ya, dan menyiapkan sistem pendukungnya. Mbak. Oke, nah mungkin tadi teman Kumparan sudah mendengar apa yang disampaikan Bu Retno dan Bu Parwati bahwa perempuan itu sebenarnya sangat efektif biasanya dalam menangani krisis. Hal ini juga didukung oleh sebuah laporan terbaru dari UN Women terkait dampak COVID-19 terhadap perempuan. Laporan tersebut mengungkapkan walau hanya ada 21 negara di dunia yang memiliki pemimpin negara atau pemerintahan perempuan, namun kepemimpinan mereka justru sangat diapresiasi atas cara mereka yang efektif dalam menangani krisis COVID-19. Selain itu, kepemimpinan perempuan juga membuktikan dampak besar baik pada ekonomi maupun kualitas hidup masyarakat, terutama perempuan. Tapi sayangnya, meskipun ada begitu banyak bukti atau angka yang memperlihatkan, dan kita juga lihat role model kita sendiri, ya, di acara ini, masih banyak perempuan itu yang masih ragu untuk mencapai aspirasi untuk menjadi seorang pemimpin. Masih ada rasa ragu di dirinya untuk merasa pede gitu, ya, bahwa aku mampu atau tidak. Nah, boleh nggak sih Bu Par dan Bu Retno, saya minta tips nih untuk mengatasi keraguan dari perempuan dan merasa lebih percaya diri untuk jadi pemimpin. Mungkin boleh dari Bu Retno dulu. Oke, yang penting kalau saya it's very simple. I mean, semangat, kemudian kita tetap optimis dan kita saling dukung. Jadi selain dukungan perempuan kepada perempuan, kita juga perlu memperkokoh kemitraan kita dengan laki-laki, karena ya nggak mungkin juga kita bisa katakanlah bisa melakukan pekerjaan ini kalau kita tidak membangun kemitraan dengan laki-laki. Dan saya yakin perempuan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang dapat dikembangkan. Saya selalu melihat contoh diri saya sendiri. Saya adalah datang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, yang tidak pernah bermimpi untuk dapat menjadi diplomat, apalagi katakanlah diberi kepercayaan untuk menjadi menteri, tetapi dengan kerja keras, dengan mencoba terus bekerja keras, akhirnya ternyata ekosistem kita cukup bagus untuk memberi space yang cukup bagi perempuan untuk berkarya. Jadi terus semangat perempuan Indonesia. Kalau dari Bu Parwati, apa tipsnya Bu supaya perempuan lebih pede dan gak merasa ragu lagi untuk memiliki aspirasi menjadi pemimpin, terutama di sektor perbankan? Jadi ya, sekarang contohnya sudah lebih banyak, ya. Bahkan sekarang kalau saya melihat itu perempuan lebih diuntungkan dalam kondisi sekarang untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dunia perubahannya begitu cepat, begitu banyak, ya. Sehingga kecenderungan perempuan yang lebih mau mendengar, lebih adaptif, lebih bisa berkolaborasi, itu menjadi keuntungan yang sangat dominan, ya, karena hal-hal itulah yang dibutuhkan untuk di zaman seperti sekarang. Oke, tapi sekarang mungkin saya ingin balik sedikit Bu, mungkin untuk membantu perempuan lebih pede lagi mungkin harus ada support juga dari atasan, dari pemimpin perempuan. Itulah fungsinya kita memiliki pemimpin perempuan di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, saya ingin mungkin bertanya kepada Bu Retno dan juga Bu Par, apa sih seberapa penting sih perempuan untuk mendukung perempuan lain untuk bisa menaiki jenjang karir, dan seperti apa support yang sudah Ibu lakukan misalnya di Kementerian Luar Negeri dan juga di Bank OCBC NISP. Mungkin boleh ke Bu Retno dulu. Oke, jadi pertama yang paling penting adalah beri mereka kesempatan yang sama.
Itu yang paling fair adalah begitu. Kemudian yang kedua, memang seperti tadi disampaikan bahwa kita harus membuat policy-policy yang lebih memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Misalnya begini, dulu kalau kita menjadi diplomat dan kita menikah dengan diplomat, maka salah satu harus give up, salah satu harus mundur dari profesi sebagai diplomat. Dan dalam banyak kasus, maka yang mundur itu adalah perempuan. Padahal perempuan sebagai individu, dia juga menjalani pendidikan untuk menjadi diplomat sama dengan laki-laki. Tapi kemudian karena mereka sudah berkeluarga sesama diplomat, mereka memutuskan untuk mundur dan kebanyakan yang mundur adalah perempuan. Nah, kita sekarang membuat sebuah policy baru yang bukan baru sekali, tapi sudah ada policy yang mengatakan diplomat perempuan boleh menikah dengan diplomat laki-laki, mereka memiliki hak yang sama untuk ditempatkan dan lain sebagainya, tinggal kita kemudian atur. Yang kedua, policy yang sebenarnya kecil dalam artian begini. Kita dulu kalau misalnya kita bekerja itu selalu galau karena harus pisah dengan bayi misalnya pada saat kita punya bayi. ASI misalnya. Oleh karena itu di Kemlu kita bikin seperti daycare. Sehingga para pegawai perempuan dia bisa bawa anaknya ke kantor, dititip di daycare, nanti pada saat lunch break dia bisa memberikan ASI kepada anaknya. Jadi kita berusaha untuk sebisanya, semaksimal mungkin untuk membuat policy yang berpihak kepada perempuan, karena sebenarnya bukan for the perempuan themselves, tetapi ini adalah investasi untuk bangsa. Pada saya orang yang yakin investing in women itu sebenarnya investing kepada masa depan bangsa dan negara. Oke, saya setuju sekali Bu, investing in women itu adalah bisa menjadi agenda yang penting bagi kita ya di setiap negara mungkin, karena memang masa depan Indonesia atau masa depan suatu negara itu bisa lebih baik ketika kita bisa berfokus dan berinvestasi pada perempuan dan anak perempuan. Nah, kalau Bu Parwati sendiri apa saja sih Bu yang Ibu lakukan untuk bisa mendukung karyawan perempuan di Bank OCBC NISP untuk bisa terus maju? Seperti apa polisi-polisi yang Ibu lakukan di perusahaan? Mungkin kalau boleh saya bukan hanya polisinya saja, tapi terutama juga buy-in dari level tertinggi ya. Karena buy-in ini sangat penting. Jangan kita melihat pemberdayaan perempuan gender equality ini sebagai suatu compliance, suatu pemenuhan ketentuan, atau sesuatu yang tadi isu sosial atau keadilan ya. Bahwa semua harus percaya tadi kalau kita investing in women, adanya gender equality, itu akan membuat perusahaan lebih baik. Dalam arti kata, studi pun sudah menunjukkan ya, kalau misalnya perusahaan yang mempunyai keragaman gender, lebih baik kinerjanya. Kita juga melihat bahwa pemberdayaan perempuan ini akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, ya. Rakyat pun lebih sejahtera juga. Jadi pemberdayaan perempuan ini karena sesuatu yang lebih baik untuk semua, bukan karena hanya keadilan untuk perempuannya saja. Kalau sebagai organisasi sama juga ya, banyak sekali yang kami pasti harus lakukan, dari policy proses yang mendukung sejak awal ya, dari rekrutmen, promosi dan sebagainya, harus meritokrasi dan sebagainya. Dan tentunya tadi seperti Ibu Retno katakan, support system atau habitat yang mendukung ya. Kita punya network untuk wanita OCBC NISP, network untuk anak OCBC NISP ya, dukungan psikologi online, lebaran daycare, sekarang dengan work from home ya. Tentunya juga ada mentoring dan sebagainya ya. Jadi hal-hal ini tentunya akan bisa membantu rekan-rekan perempuan ini bisa lebih maju lebih cepat lagi. Tapi buy-in di level tertinggi itu sangat penting. Baik, Bu Retno dan Bu Par, sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan untuk Ibu berdua karena obrolan kita sangat menarik, tapi sayang waktunya terbatas. Saya cuma punya satu pertanyaan terakhir buat Ibu Parwati dan Bu Retno. Apa sih Bu tipsnya untuk leader itu ketika kita berada di posisi pemimpin, biar nggak gampang stres, selalu semangat dan selalu bahagia, jadi nggak gampang merasa stres. Boleh mungkin dari Bu Retno dulu. Mungkin yang ini Bu Parwati dulu deh. Oke, Bu Parwati. Bu Par duluan deh. Silakan Bu Parwati. Monggo Bu. Oke. Tipsnya mungkin take the best care of yourself ya, jaga diri sebaik-baiknya. Kenapa? Supaya kita bisa take care others gitu loh. Karena kan peran sebagai ibu, sebagai leader itu banyak kemiripannya ya. Ibu dan pemimpin itu sama-sama banyak stresnya. Dan sebagai seorang pemimpin itu, atau seorang ibu tuh kita harus sangat bisa diandalkan, no downtime. Ibaratnya kalau seorang leader perempuan sedang cuti pun
malah lebih full time ngurusi keluarga gitu ya. Jadi kita harus selalu semangat, selalu sehat ya. Jadi pasti badan sehat ya, pagi olahraga, makan minum sehat itu udah wajib sekali. Tidur cukup itu sangat wajib juga. Dan tentunya jiwa yang sehat ya, memastikan waktu untuk pekerjaan dan non pekerjaan juga seimbang. Dan tadi yang dibilang Bu Retno, stress relieving activities ya. Kalau tadi Bu Retno Rajang Tempe, buat saya musik itu penting sekali. Jadi musik untuk kerja serius, musik untuk cari inspirasi, musik untuk relax, musik untuk fun time ya, musik untuk beres-beres rumah, di samping meditasi sama olahraga ya. Jadi dengan perencanaan yang matang juga jangan sampai ada alasan lah ya, nggak ada waktu untuk olahraga atau hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Tapi Baik, paling self love penting ya Bu ya. Take care iya, of yourself ya. Self love yang jadi tadi. diri sendiri, betul Mbak. Oke, Bu Retno sedikit dong Bu untuk tipsnya biar nggak gampang stres. Saya punya banyak hal yang dapat menghilangkan stres. To start with adalah masalah olahraga. Saya ini masih lari tiap hari, Wow, oke, 5, 7, 9 kilometer. And then saya masih hiking, every now and then masih naik gunung, berenang masih kuat setengah jam 45 menit non-stop. Terus saya sekarang punya satu obat stres yang paling manjur karena udah punya cucu. Jadi kalau main sama cucu udah lupa stres. Dan bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah itu rumahnya bersih, stres kita hilang. Jadi betul-betul win-win-win win-win-win-win result. Okay. Jadi memang harus punya cara, setiap orang punya cara untuk menghilangkan stres, tapi untungnya kalau saya Bupar, cara saya itu cara-cara yang murah ternyata supaya stres saya bisa hilang, jadi sangat menyenangkan kok. Oke, gampang sekali ya Bu ya cara menghilangkan stres. Nah Ibu Parwati dan Bu Retno, terima kasih banyak Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi sayang waktu kita terbatas. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sudah hadir di acara Kumparan Women's Week 2021. Terima kasih juga untuk Ibu Parwati Surya Udaya, Presiden Direktur Bank OCBC NISP. Sampai ketemu Bu di acara Kumparan berikutnya. Terima kasih. Stay well all. Thank you. Oke. Ladies, Bank OCBC NISP meyakini bahwa perempuan memiliki peranan dan kontribusi yang besar terhadap kemajuan bangsa. Selain dukungan dalam lingkungan kerja yang inklusif dan setara, Bank OCBC NISP juga hadir dengan program TAYTB Women Warriors sebagai bentuk dukungannya terhadap pemberdayaan pengusaha perempuan dengan 3 pilar penting, yang manage untuk membantu mengelola keuangan dengan lebih baik, Grow untuk membantu mengembangkan bisnis dengan solusi perbankan dan beyond banking, serta Lift untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga perempuan Indonesia bisa mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat lebih bagi diri sendiri dan tentunya turut memajukan perekonomian Indonesia. Sekian dulu sesi Women and Leadership di Virtual Conference Women's Week 2021 berkolaborasi bersama Bank OCBC NISP. Saya Fitria Sofiani pamit undur diri. Perkenalkan, saya Coach Dedi, Financial Fitness Director OCBC NISP. Yakin keuangan Anda sudah fit? Dinyalakan, perkuat otot finansial Anda. Reksadana mulai 20.000 per hari. Bangun daya tahan keuangan dengan tabungan berjangka bunga maksimal. Lincah mengatur keuangan, bebas biaya transaksi dan admin, biar dana darurat selalu terjaga. Segera buka nyala dari OCBC. Menuju 80 tahun. Kini kalimat tidak ada yang tidak bisa juga memiliki arti tentang bagaimana kamu, kami, dan kita semua dapat bersama-sama berperan lebih dalam mengemudikan kapal besar yang siap melaju jauh bernama Indonesia. Setiap langkah akan terasa lebih mudah ketika kita menjalaninya bersama-sama. Lebih dari 80 tahun, Bank OCBC NISP menemani perjalananmu. Kemarin, sekarang, esok, kami siap mendukungmu untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Mari melaju jauh bersama.